Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'du. Kita akan membicarakan tentang kasusnya Pak Ridwan Kamil dalam permasalahan beliau dengan seorang perempuan yang namanya itu siapa? Lisa ya? Lisa Mariana kalau tidak salah. Kalau di Sunda Lisa itu ya itulah pada tahu semua ya. Saya sudah lama tidak berbicara tentang hal ini. Ini ramainya sudah lama sekali. Cuman saya memang menahan diri untuk tidak membicarakan beliau dalam kasus ini. Kenapa? Karena ini permasalahannya secara agama aib pribadi ya, aib pribadi. Ini tidak ada kaitan sama sekali dengan pemerintahan begitu. Lain halnya isu-isu yang lain, misalkan seperti ada isu masjid juga beliau itu kan ya, kemudian ada isu bank juga, bank BJB tuh dan lain sebagainya. Nah, cuman untuk hal itu juga saya tidak mau berbicara dulu karena memang tidak ada pernyataan resmi dari penegak hukum begitu tentang hal itu. Kalau misalkan dalam hal ini, dalam hal yang satu ini, saya tidak mau berbicara karena memang ini adalah aib pribadi, tapi sekarang saya berbicara karena sudah selesai. Jadi ini dalam rangka memberikan pelajaran ya kepada orang-orang yang sedari awal sudah kadung percaya dengan apa yang dikatakan sama si Lisa itu. Juga kita bisa belajar bagaimana membatalkan atau mengithbat nasab di luar akad pernikahan. Nah ini juga kita akan belajar itu supaya Mukimad sama PWILS itu juga mengetahui ini loh caranya kalau mau ngobrol-ngobrol tes DNA itu caranya ya begini begitu. Nah dan saya sudah tidak perlu memberitahukan konteksnya seperti apa karena insya Allah semua orang juga sudah tahu. Cuman yang harus atau yang patut diketahui di sini adalah kita ini ya sebagai bangsa Indonesia yang tidak terlalu rapi di dalam penukilan kabar, kita ini mayoritas itu selalu tergesa-gesa tatkala mengambil suatu informasi. Itu suka terlalu tergesa-gesa di dalam menyimpulkan. Karena hal itulah negara kita menjadi negara yang subur dengan hoax. Baik itu hoax yang berkaitan dengan pseudoscience atau hoax yang berkaitan dengan pemberitaan suatu tokoh tertentu. Yang saya maksud begini ya, tatkala Lisa ini dia mengabarkan bahwa dia itu sudah begini dan begitu dengan Ridwan Kamil, seolah-olah kita itu melihat perkara itu dilakukan di hadapan kita begitu. Kemudian langsung kita mengatakan, "Oh, Ridwan Kamil ini begini dan begitu ya. Kurang asam dan lain sebagainya." Kalau Lisanya sekarang udah kurang manis. Wah ini kurang asam. Seolah-olah kita melihat dengan betul. Padahal kalau misalkan kita ini mau insaf ya, tatkala Lisa ini mengatakan saya telah begini dan begitu dengan Ridwan Kamil, maka informasi yang kita dapatkan itu begini. Kita mendapatkan kabar bahwa ada perempuan yang namanya Lisa mengaku dia itu sudah begini dan begitu. Nah itu yang kita dapatkan itu mengaku. Itu pun kita dapatkannya dari media sosial. Nah nanti kalau misalkan ada respons dari Pak Ridwan Kamil juga demikian. Yang kita tahu itu Pak Ridwan Kamil merespons demikian dan demikian. Ya lewat satu media tertentu. Nah itu yang harus diperhatikan. Jadi jangan sampai tatkala kita mendapatkan informasi dari media, baik itu media elektronik, cetak atau sosial, kita ini seolah-olah menjadi saksi yang melihat di depan kita seperti itu. Nggak boleh, apalagi ini urusannya dengan perzinahan yang mana ya ini dosanya besar begitu. Orang yang menuduh baik yang laki-laki ataupun yang perempuan. Kalau yang perempuan ini kan dia ngaku sendiri begitu ya. Itu yang kita ketahui. Ini yang pada akhirnya kemudian dilakukan tes DNA dan hasilnya tidak cocok. Dan kita akan belajar bagaimana sih supaya si Kimat juga nih belajar ya, jangan sampai nanti di yaumil qiyamah mereka itu malu. Kalau misalkan di dunia mereka juga seharusnya sudah malu. Cuman karena mereka nggak punya malu ya akhirnya begitulah. Kita akan saksikan supaya kita bisa belajar ya.
Ini videonya sudah saya percepat 1,3 kali supaya agak cepat pemutarannya ya. Kita saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Shalom, wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rekan-rekan media, mohon maaf sudah menunggu lama. Ya, ada kesiapan-kesiapan yang harus kita selesaikan sehingga saat ini kita bisa menyampaikan kepada teman-teman terkait apa yang sudah ditunggu-tunggu. Rekan-rekan media, di sini kami perkenalkan Kepala Biro Laboratorium Dokes Pusdokes Polri, Ibu Brigjen Pol Dr. Sumi Hatri Purwanti. Kemudian Kasubdit 1 Direktorat Siber Bareskrim Polri, Kombes Pol Rizky Agung Prakoso SHSIK, yang nantinya akan menyampaikan untuk penyidik secara substansi penyidikannya, perkara yang ditangani. Kemudian Ibu Dr. Sumi Astri Purwanti nanti akan menyampaikan secara saintifik apa yang ditemukan dan apa yang sudah dikerjakan di laboratorium di Pusdokes Polri. Kita hadir di sini dalam rangka menjawab perkembangan perkara yang akan ditangani oleh Direktorat Siber Bareskrim Polri. Saat ini kita akan membacakan hasil pemeriksaan DNA berinisial RK, hasil pemeriksaan DNA berinisial LM, dan hasil pemeriksaan DNA seorang anak yang berinisial CA. Baik. Nah, ini supaya menjadi pelajaran ya bagi siapa? Bagi mukimat yang tes DNA, kemudian langsung mengatakan DNA-nya keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu harus apa J1 katanya. Ya ini gimana? Coba ini adalah prosedur yang baik, yang bagus ya. Kalau kita ini mau mengisbat seseorang dengan satu teknologi yang namanya DNA, atau mau menafikan nasab seseorang dengan satu teknologi yang namanya DNA. Ini orang-orangnya harus berkumpul dulu. Ini individu begitu. Siapa yang mau dikeluarkan, siapa yang mau dimasukkan. Ini tadi ada penanggung jawabnya. Ini misalkan bab ibu siapa sebagai penanggung jawabnya. Ini penanggung jawab laboratoriumnya. Kemudian ini nanti orang yang bertanggung jawab mengambil sampelnya. Kemudian pihak-pihak yang ada di situ untuk melakukan tes DNA. Begitu loh. Ya, ini jangan kayak si mukimat. Nanti kita akan bahas agak akhir sedikit ya supaya kita jelas dulu nih pembahasannya. Rekan-rekan, saat ini mari kita dengarkan dulu penyampaian hasil perkembangan penyidikan yang kemudian langsung dilanjutkan oleh penyampaian dari Laboratorium Pusdokes Polri yang diwakili oleh Ibu Brigjen Pol Dr. Sumi Hatri Purwanti. Saat ini Kombes Rizky, kami persilakan untuk menjelaskan perkembangan penyidikannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Karolep Dokes Pusdokes Polri, Brigjen Pol Dr. Sumi Hastri Purwanti. Yang kami hormati Kabak Penum Ropenmas Divumas Polri, Kombes Pol RD Caniago, serta rekan-rekan media sekalian. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan perkembangan penanganan perkara dugaan tindak pidana manipulasi informasi atau dokumen elektronik dan atau tindak pidana mengubah, menambah, mentransmisikan, merusak informasi atau dokumen elektronik milik orang lain. Dan apa ini? Pencemaran nama baik atau fitnah sebagaimana yang dimaksud ayat 1 Junto pasal 35 dan atau pasal 45 ayat 1 Junto pasal 32 ayat 1 dan atau pasal 48 ayat 2, Junto pasal 32 ayat 2 dan atau pasal 45 ayat 4, Junto pasal
27A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE, dan atau pasal 310 dan atau pasal 311 KUHP. Telah dilakukan proses penyelidikan dan penyidikan. Oke, sebelum ke situ. Nah, ini kan dibacakan dulu undang-undangnya, apa yang mendasari tes DNA ini dilaksanakan begitu ya dalam hal ini. Nah, PWILS juga tuh sama si Mukimad kalau mau ya ngurusin kenapa harus tes DNA misalkan habaib, karena di belakangnya itu kan ada permasalahan tentang pemalsuan sejarah, kemudian di dalamnya juga ada permasalahan tentang pemalsuan makam-makam. Ya itu dilampirkan saja begitu ya. Udah masuk lewat jalur hukum, nggak lewat jalur pengadilan jalanan gitu didukung sama jenderal-jenderal, kan nggak asik begitu. Ini loh elegan begitu ya, kalau ada permasalahan itu disampaikan secara elegan. Ini diobrolin di luar tanpa proses hukum, kemudian orang-orang seperti sudah divonis saja begitu. Demikian dan demikian, akhirnya menjadi fitnah. Yang tidak bisa melihat fitnah di dalam kasusnya si Imad laknatullah alaih itu bodoh, itu orang tertutup pola pikirnya itu ya. Harusnya seperti ini kalau mau. Ini kan elegan tuh. Berdasarkan laporan polisi nomor LP B1744 Romawi 2025 SPKT Bareskrim Polri tanggal 11 April 2025 atas pelapor berinisial RK. Baik. Kemudian kami sampaikan kepada rekan-rekan media. Sebelum itu, memang bakal agak susah juga ya di PWLS itu yang mau jadi pelapor siapa sih, Mad? Terus yang mau jadi terlapor siapa? Lah masalahnya kepada klan Mbak Alwi kok, masa mau seluruh klan dilaporin begitu ya? Ini repot. Saya rasa seharusnya orang Indonesia ini mulai belajar logika hukum, filsafat hukum, kemudian mantik, pola pikir begitu ya. Itu harus mulai ditanamkan dari awal. Ini kepada Pak Prabowo ya, dan kepada Menteri Pendidikan itu, kalau yalah siapapun yang bisa menyampaikan atau tidak perlu disampaikan, yang penting saya udah ngomong gitu ya. Indonesia tuh nggak bakalan bagus kalau belum kalau belum memberikan pola pikir yang baik begitu. Dalam hal ini ilmu logika, dalam hal ini saya maksud adalah mantik begitu. Itu nggak bakalan maju karena kita sudah terlalu lama dikungkung oleh pola pikir batiniah. Pola pikir acak-acakan itu. Kronologis perkara ini berawal dari adanya konten di dua akun Instagram, yaitu @LisaMarianaAA dan @LisaMarianaAOFC, terkait pernyataan bahwa bapak kandung biologis dari anak saudari LM adalah saudara RK. Dan pada tanggal 11 April 2025, saudari LM bersama dengan penasihat hukumnya melakukan konferensi pers yang menyatakan memiliki hubungan dengan pelapor dan memiliki seorang anak yang diakui oleh saudari LM sebagai anak kandung atau anak biologis dari saudara RK. Atas hal tersebut, saudara RK membuat laporan polisi ke Bareskrim Polri pada tanggal 11 April 2025. Sampai dengan saat ini, penyidik Direktorat Tindak Pidana Cyber Bareskrim Polri telah melakukan pemeriksaan terhadap 12 orang saksi, termasuk saudari LM sebagai saksi. Kemudian 3 orang ahli, yaitu ahli bahasa, ahli ITE, dan ahli hukum pidana. Tuh kan bagus ya kalau di persidangan seperti itu, yang pihak-pihak ahlinya disebutkan nanti namanya siapa saja, kemudian ini pihak ahli yang memperberat pihak pelapor, kemudian ini yang memperberat pihak terlapor begitu. Ini kan enak, nggak kayak si Kimad sekarang begitu ya, acak-acakan begitu, dipanggil sama Robi itu aja nggak mau, kemudian memang tidak diselesaikan secara hukum yang berlaku baik pidana ataupun perdata, ya diajak diskusi aja si Iman nggak mau. Heran ini, kalau mau ya datangkan seperti ini kan enak. Penyidik
juga telah melakukan penyitaan terhadap beberapa barang bukti, yaitu berupa dokumen elektronik, sampel suara pelapor, serta dokumen surat lainnya. Kemudian pada tanggal 7 Agustus 2025, tim penyidik bersama dengan tim Pusdokes Polri telah melakukan pengambilan sampel darah dan bokal swab dari saudara RK selaku pelapor, saksi saudara LM, dan anak saudari LM berinisial CA. Baik. Nah, ini sangat penting sekali sampel-sampelnya. Ini sudah diambil dari siapa saja ya. Dari 3 pihak kan tadi, dari pihak Lisa, kemudian dari pihak Ridwan, dari pihak sang anak. Kemudian nanti bagaimana cara pengambilan sampel di DNA-nya itu. Karena lihat ya, ini secara teori pun yang beredar di kalangan para pakar DNA itu, mereka juga masih menyaksikan kalau misalkan sampel ini dia diambil dari misalkan dia makhluk hidup lah, hewan ataupun manusia, diambil dari satu manusia tertentu, kemudian menyimpulkan nanti kandungan DNA-nya ini apa saja dan dia itu tersusun dari apa saja, itu tidak akurat juga. Kenapa? Karena itu sudah lama, sudah kalau misalkan ribuan tahun begitu ya. Ini sampelnya sudah ribuan tahun baru diambil DNA-nya sekarang. Itu rentan sekali tercampur dengan polutan. Dia bisa tercampur dengan sesuatu yang lain yang di luar sampel yang kita maksudkan begitu. Lagi mana kalau misalkan kita ini mau ngambil DNA yang mana dia itu bisa rusak hanya dalam waktu hitungan menit. Ya, ini juga permasalahan, bukan permasalahan dari saya, ini permasalahan juga di kalangan akademisi ahli DNA begitu. Yang mana tadi seharusnya ini dilakukannya secara secara bertanggung jawab. Ini orangnya siapa, kemudian yang dituntutnya siapa, kemudian yang mau dicarikan sampelnya siapa. Jadi siapa sampel dia yang menjadi patokannya begitu. Dalam hal ini adalah Pak Ridwan Kamil. Kemudian siapa yang mau dicocokkan dalam hal ini adalah anaknya LM. Dan bagaimana cara pengambilannya itu, berapa menit jarak dari mengambil sampel sampai diperiksa atau masuk ke dalam ampul ya, masuk ke dalam yalah yang itu ampul namanya apa? Saya nggak tahu ya. Kepada protektornya begitu ya. Nah, itu berapa menit? Karena ini akan sangat berpengaruh kepada hasil DNA. Lah jangan sampai kayak si Mukimat itu tiba-tiba ada orang yang mana orang-orang ini mengaku sebagai zuriyahnya Rasulullah SAW, kemudian dikumpulkan pada satu tempat, kemudian diambil DNA-nya, kemudian nanti diambil rata-ratanya ini YDNA-nya apa, kemudian disimpulkanlah dari satu J1, kemudian langsung semua yang tidak J1 bukan zuriyahnya Rasulullah SAW. Nggak bisa begitu. Kalaupun mau sok-sokan ilmiah, yang mana saya sudah katakan sedari dulu, cara seperti itu untuk menafikan atau mengisbatkan keturunan itu tidak bisa diterima secara syariat dalam hal yang jauh. Dan nanti akan kita saksikan siapa yang bisa menuntut dan siapa yang bisa dituntut dalam hal ini begitu. Selanjutnya dari sampel tersebut dilakukan pemeriksaan DNA atau DNA oleh Biro Laboratorium Pusdokes Polri. Pemeriksaan DNA dilakukan untuk mengetahui adanya hubungan genetik atau biologis antara saudara RK dan anak saudari LM yaitu CA. Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2025 yaitu hari ini, Biro Labdokes Pusdokes Polri telah menyerahkan hasil pemeriksaan DNA kepada penyidik dengan hasil bahwa saudara RK dan anak saudari LM berinisial CA tidak memiliki kecocokan DNA atau non-identik. Itu tepuk tangan semua ya. Bahwa yang berdasarkan Ridwan hasil tes Kamil. DNA tersebut, penyidik akan melakukan langkah-langkah selanjutnya untuk memberikan kepastian hukum terkait dengan perkara ini. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini lihat ya, kalau seandainya yang
terjadi itu sebaliknya, yaitu ada kecocokan DNA antara Ridwan Kamil dengan sang anak ini, itu kan yang tepuk tangan itu Lisa ya. Tatkala tidak, ya tepuk tangan itu Ridwan Kamil. Nah, yang mau saya wanti-wantikan dan peringatkan kepada saudara-saudara PWILS, saya itu masalah saya sama si Imad saja ya, laknatullah alaih itu. Dia mudah-mudahan dalam keadaan jelek lah si Imad itu ya. Buat teman-teman PWILS nih yang kasihan, yang terbodohi sama si Imad. Kalian itu orang-orang gak tahu mikir emang soalnya gitu ya. Mikirnya tuh acak-acakan. Begini, ini bagaimana dulu ya, kehati-hatian nih, logika yang suka dibangun oleh para alim kita. Bagaimana seandainya Ba'alwi itu benar zuriyahnya Rasulullah SAW? Kamu di akhirat mau kayak gimana itu? Ya, kamu itu sudah menuduh orang berzina, sudah menuduh orang menipu, dan itu bukan satu orang dua orang, itu jutaan orang. Itu yang mau saya tekankan. Kalian tidak akan mampu menanggung dosa kalian itu. Itu hakul adami yang sangat besar. Saya katakan ya, sama korupsi juga bisa jadi gedean PWILS itu. Itu yang pertama tuh. Kemudian yang kedua ya, kalau kita mau melihat kepada syariat, ini sudah tepat apa yang dilakukan oleh Pak Ridwan Kamil ini ya. Ini ada seorang ibu-ibu, yang mana ibu-ibu ini happens to be namanya LM ya, bukan logam mulia. Yang mana dulu tidak seperti sekarang. LM ini punya anak, yang mana anak ini di luar pernikahan ya, di luar hubungan pernikahan atau di dalam hubungan pernikahan, saya tidak tahu. Cuman yang menjadi masalah, si anak ini diakukan anaknya orang lain, yaitu anaknya Ridwan Kamil. Nah, di sini kan ada siapa yang mau mengisbatkan anak ini kepada seseorang laki-laki. Ini kan Ridwan Kamil tuh, yang mana Ridwan Kamil ini bukan secara terbukti ya, tidak ada bukti sama sekali Ridwan Kamil ini melakukan pernikahan dengan LM, dengan Lisa Mariana. Tidak ada terbukti pernikahan, sehingga kalau secara syariat itu sudah jelas bukan anaknya Ridwan Kamil. Selesai itu, secara syariat itu tidak ada, dia bukan anaknya Ridwan Kamil, selesai. Apakah nanti syariat atau hukum Islam akan mewadahi pengisbatan seorang bapak terhadap anak lewat luar jalur perkawinan, misalkan seperti DNA ini? Nah, kemarin kan sudah ada pembahasannya tuh, untuk mengisbat tidak bisa, untuk menafikan bisa. Dalam hal pengertiannya seperti ini, kalau toh misalkan ya, ini misalkan si anak ini memang identik DNA-nya dengan Ridwan Kamil, berarti nanti ditetapkanlah Ridwan Kamil ini sebagai bapak bagi anak ini. Tetapi tetap di dalam hukum Islam itu tidak bisa mendapatkan waris. Yang mana pada akhirnya kalau mau waris nanti harus lewat jalur yang lain, harus lewat pengadilan negeri, tidak bisa lewat jalur pengadilan agama kalau mau dituntut begitu ya. Tidak bisa lewat hukum Islam. Jadi secara hukum Islam tidak mendapatkan waris si anak ini karena anak ini di luar pernikahan. Meskipun secara DNA misalkan secara biologis bisa dibuktikan. Itu kalau terbukti ya. Jika dia tidak terbukti ya sudah, berarti selesai. Secara hukum A tidak bisa, secara hukum B tidak bisa, agama tidak bisa, negara juga tidak bisa. Yang harus difahami juga di sini adalah siapa pihak yang berhak menuntut. Kalau misalkan nanti kasusnya lain, misalkan ya, Lisa ini misalkan punya suami. Nah, si suami ini tatkala sudah lahir anaknya, kata suaminya lah kok nggak mirip. Kata suaminya itu. Ini kan nanti secara hukum Islam, secara umum dulu, si anak ini kan berarti anak dari si suami yang sah secara ikatan pernikahan. Cuman si bapaknya ini tidak mau mengakui anaknya karena satu dan lain hal. Maka bapaknya ini bisa mengajukan untuk untuk menolak nasab si anak itu, bisa si bapak ini. Akhirnya nanti diadakan misalkan tes DNA, siapa Lisa sama anaknya, nanti anaknya sama bapaknya, kemudian dicek apakah ada kesamaan DNA atau tidak. Tatkala tidak ada kesamaan DNA, maka itu dinafikan. Ada tuh ya menuduh zina, ada itu di dalam syariat jalannya. Tapi kalau misalkan memang dia terbukti tetapi tetap si bapak ini tidak mau menerima anaknya sebagai anaknya, itu tetap ada li'an tuh di situ. Itu syariat. Nah, yang mana akhirnya DNA ini hanya alat bantu saja. Itu pun dengan alat akurasi ukuran tertentu yang sudah dibahas di dalam ilmunya.
sendiri di dalam ilmunya masing-masing begitu. Nah, ala kulli hal ya, apa yang dilakukan si Imad lewat gumbar-gembor tes DNA itu adalah sebuah kebodohan dan ketololan dan kegoblokan yang hakiki. Itu nggak jelas siapa yang dinafikan, siapa yang diisbatkan, apa sampelnya, di mana diperiksanya, tiba-tiba keluar aja J1 begitu. Itu kebodohan. Dan siapa juga yang menuntut, siapa yang dituntut dalam hal ini, coba lihat ya, ada anaknya jelas, ada ibunya jelas, ada yang dituntutnya jelas, anaknya tadi inisial apa, kemudian ibunya LM, kemudian yang dituduh RK. Nah, ini kan jelas anaknya ini anak LM, kemudian dituduhnya RK, kemudian sampelnya yang diambil jelas, labnya jelas, kan puguh gitu ya. Ini mah keluarga bukan, apa bukan, tiba-tiba si Imad Ba'alwi bukan tuduhannya Rasulullah SAW. Saya sudah ngecek kitab-kitab, tidak ada dalam kitab sejaman. Kebodohan ini, kebodohan. Dan di yaumil qiyamah saya nggak ngebayangin ya segimana malunya itu muka mau disimpan di mana di hadapan Rasulullah SAW. Ini memalukan ya, memalukan. Ala kulli hal, terakhir terhadap orang-orang yang menggandrungi berita ini juga ya hati-hati begitu, karena ini bisa menjadi bisa menjadi menuduh orang berzina, dan itu ada hukumannya. Tidak ada hukumannya di dunia bukan berarti tidak ada hukumannya di akhirat begitu. Polisinya nggak ada, tapi malaikatnya ada, pencatatnya ada, dan algojonya pun nanti akan ada. Demikian kalau untuk saya, selamat kepada Pak Ridwan Kamil atas terbebasnya dari tuduhan ini. Meskipun nanti di belakangnya ada manipulasi apa segala macam. Ya, saya mau balik lagi ya. Muhammad juga harus belajar tuh. Yang jelas-jelas saja ini, orang-orangnya jelas, masih ada isu manipulasi. Apalagi yang nggak jelas, dalam pengertian bahwa isu manipulasi juga ada di dalam tema DNA Bani Ba'alwi begitu. Ada manipulasinya, itu besar sekali, dan itu sangat terbuka peluang adanya banyak manipulasi di situ sampai keluar nama J1 itu. Yang mana pada akhirnya kita harus skeptik, yang mana pada akhirnya ini adalah fitnah begitu si Mukimat. Sekali lagi selamat kepada Pak Ridwan Kamil. Adapun kasus-kasus yang lain saya tidak mau berkomentar dulu. Wallahu taala a'lam bissawab. Mudah-mudahan kita semua wafat dalam keadaan husnul khatimah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.